Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how wonderful to meet you. How have you been? Wish you always well and in Allah protection during this uncertain situation. Well, back with me again, Miss Dika Ayu Zakia Kustianti. Usually you call me Miss Ayu, your English teacher. And before we begin our activity today, let's pray together. Pray, begin. As a warming up, I have some picture for you. Look at the picture. You can see the picture, right? The picture tells you about how to prepare first Android smartphone device. That is the steps of how to use handphone or new handphone. The first is please open Android smartphone device from the cardboard wrapping. So, hari ini setelah kalian melihat dari contoh tadi, itu adalah contoh bagaimana cara kalian menggunakan HP baru kalian. Ada beberapa steps yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah harus membuka HP Android-nya terlebih dahulu. And the second one is ensure the completeness device such as and complete headset. Dicek dulu HP-nya di dalam kardusnya, apakah HP-nya komplit atau tidak. The third one is insert the SIM card in the device and make sure the type of SIM card is in accordance with available slots. Dicek lagi apakah SIM card-nya itu sama dengan device-nya atau berbeda. The fourth one is install the memory card in the memory card slot. It is usually a kind of micro SD card. It is recommended to use a memory card for additional storage on your Android device can be relieved. Jadi, setelah kalian mencek SIM card-nya, lalu kalian cek memory card. Apakah memory card-nya itu sesuai dengan slot card-nya atau tidak. And the fifth one is make sure everything is properly installed before newly installing battery on the device. Jadi, pastikan dulu apakah semua yang ada di HP tersebut itu sudah terinstall dengan benar. The sixth, turn on the device by pressing the power and hold for a while until the screen light up. Seventh, wait a few moments for the boot process. An Android device takes longer than a regular cell phone. 8. If the page will appear normal, your device will show home screen or on multiple devices are directly prompted to enter your Google account. There is an example how to operate a new electronic device, your new handphone. Well, can you guess what we are going to learn today? Apakah kamu bisa menebak kita hari ini mau belajar apa? Yes, we are going to learn about manual and tips or procedure text. Kita akan belajar tentang manual dan tips di procedure text. I believe some of you have already learned about procedure text. Saya yakin kalian semua pasti sudah pernah belajar tentang procedure text yang ada di SMP. But this kind of procedure text is a little bit different. So, without further ado, let's get started. Karena kalian sudah pernah mempelajari tentang procedure text, maka kita akan mempelajari ulang, tapi dengan ada satu hal sedikit yang berbeda dari sebelumnya. Tidak perlu menunggu lama-lama, mari kita mulai saja. Before explaining the material, here is the basic competence and indicators of competence achievements. The basic competence for today's material are analyzing social functions, text structure, and language features in the procedure text according to the context that used. Compiling oral and written, short and simple procedure text by taking into account of its social functions, text structure, and language features that is correct and according to its context. Jadi intinya, pagi ini kita akan belajar mengenai procedure text. Dari mulai structure-nya, generic structure, social function-nya, dan juga bahasa yang digunakan. If we are talking about procedure text, we must realize that we talking about something that how to do or make something. Jadi kalau kita berbicara tentang procedure text itu adalah jenis teks, salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan atau yang mempunyai tujuan untuk membuat langkah-langkah
dari sesuatu yang akan kamu buat atau yang akan kamu lakukan. Itu yang dinamakan sebagai procedure text. Let's talk about manual and tips in procedure text. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai procedure text, tentang manual and tips. What is manual? Manual is instruction how to do something or how to operate something through a sequence of steps. Jadi, dalam procedure text itu tadi sudah saya sampaikan bahwa procedure text adalah cara atau teks yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan sesuatu, bagaimana cara menggunakan atau membuat something atau sesuatunya itu. Nah, manual is instructions how to do something or how to operate something through a sequence of steps. Manual adalah instruksi bagaimana cara melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu sesuai dengan langkah yang berurutan. Selanjutnya adalah tentang generic structure atau struktur teksnya. Dalam procedure text ada 3 generic structure. Yang pertama aim atau goals, yang kedua material, yang ketiga adalah sequence of steps. Kita bahas satu-satu mengenai generic structure dari procedure text atau manual and tips. Yang pertama adalah aim atau goals. What to do or what to make. Aim atau goals itu adalah tujuanmu. Tujuan dari stepsnya atau langkah-langkah tadi itu apa sih? Contohnya seperti yang awal tadi. How to operate a new handphone. Nah, that is called aim atau goals. Jadi goals dalam contoh yang awal tadi adalah bagaimana cara mengoperasikan HP barumu. Itu namanya aim atau goals. The second one is material. Material is what you need. Material itu adalah bahan atau alat-alat yang kamu butuhkan dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu tersebut. Seperti contoh di awal tentang how to operate a new handphone, berarti material yang kamu butuhkan adalah handphone. Exactly, new handphone. That is material. And the last one is sequence of steps atau langkah yang berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena memang harus sesuai dengan template yang ada atau dari pabriknya itu biasanya sudah ada pamflet. Itu harus sesuai dengan urutan. Itu generic structure tentang procedure text, ada 3. Now, we are going to move about language feature. Sekarang kita membahas tentang bahasa yang digunakan. In a procedure text, use simple present tense. Dalam procedure text atau manual and tips, biasanya kita menggunakan simple present. Simple present. Simple present to inform general fact. Kalau ciri-ciri simple present yang sering saya sampaikan biasanya menggunakan verb 1 atau ditambahi s or is di belakang verbnya. Itu sudah materi sangat basic sekali, saya yakin kalian juga sudah paham tentang hal tersebut. Contohnya adalah cell phone is an electronic device. Itu adalah contoh dari simple present tense. Yang kedua adalah imperatif, to give command, atau biasanya terdapat kalimat perintah, itu namanya imperatif. Contohnya turn on, turn off. Turn on itu artinya adalah nyalakan, turn off itu adalah matikan. Yang ketiga adalah temporal conjunction, to describe order in which 2 or more action happens. Intinya, temporal conjunctions itu adalah kata penghubung antara step 1 dengan steps yang lainnya, atau langkah 1 dengan langkah yang lainnya. Contohnya adalah first, second, next, then, after that, finally, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah action verb. Action verb to express action. Action verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan suatu tindakan. Itu tadi mengenai language features atau bahasa yang digunakan dalam procedure text. Now, your turn to practice to make a manual and tips. Now, you have make a manual and tips about how to make a disinfectant. Jadi sekarang saatnya kamu untuk membuat manual and tips tentang bagaimana cara membuat disinfektan. Harus sesuai dengan generic structure yang sudah saya jelaskan,
terdiri dari aims, material, dan juga sequence of steps. Alright everyone, what do you think about the material that you have learned today? It is easy, isn't it? Gimana tadi belajarnya? Mudah kan dipahami? Well, before we end our meeting, I would like to remind you to stay healthy, be positive, and keep applying healthy protocol wherever and whenever you are. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ingatkan kembali kepada kalian untuk selalu stay healthy, sehat selalu, jaga protokol kesehatan, tetap diam di rumah saja, belajar dari rumah, dan selalu menjaga kesehatan yang ada di diri kalian masing-masing. So, that's all from me. See you again in the nearest time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.